Ya, saya ulangi. Pagi-pagi pergi ke pasar. Cantik. Tidak lupa beli kedong-dong. Cantik. Mari belajar lewat webinar. Cantik. Masih ngantuk, semangat dong. Ya, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sekali lagi dan acara sepenuhnya saya serahkan kepada Kombel dan narasumber. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ani selaku Kepala Sekolah Citylink 02. Langsung saja sambutan yang kedua dari Ketua Itkul Majahe Citylink 02, Ibu Roisna Nur Maulana. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah ada di dalam Google Meet ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Ujiani, dan Pak Miftahul Hadi selaku narasumber kami. Saya mengucapkan terima kasih sekali sudah Bapak Ibu semuanya sudah hadir di sini menyempatkan waktunya. Langsung saja acara ini saya buka. Nah ini karena tadi saya keluaran Buani, saya juga mau berpantun. Nanti dikoreksi ya Pak Miftah kalau ada pantunnya yang kurang benar gitu ya. Nah ada pantun ini. Nanti bilang cantik juga ya Bapak Ibu ya. Oh siap. Jalan-jalan ke kota lama. Cantik. Naiknya motor jalan berdua. Cantik. Ayo kita belajar bersama. Cantik. Nunggu cantik ya. Kombel Majahe SD 2. Terima kasih. Ya monggo pun ya acara bisa dilanjutkan. Wassalamualaikum Terima kasih Bu Isna. Terima kasih Bu Isna atas sambutannya luar biasa sekali. Ibu Kepala Sekolah dan Ketua Kombel kita membuat pantun-pantunnya luar biasa yang spontan. Uhuy. Oke, acara selanjutnya adalah pembacaan profil dari Bapak narasumber kita, Bapak Miftahul Hadi, SPD. Mohon maaf ini ada backsound-nya azan. Sedikit saya bacakan, apakah mendengar dan melihat tayangan? Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Ini adalah narasumber kita pada malam hari ini. Nama Miftahul Hadi SPD, Unit Kerja SD Negeri Raji 1 Demak. Jabatan guru kelas, ada surelnya, alamat email, kemudian nomor WA-nya bisa dicatat Bapak Ibu sekalian. Jika ingin belajar lebih banyak lagi tentang perpantunan, nah bisa dengan beliau. Pengalaman beliau yang pertama adalah finalis Festival Pantun Pendidikan Negeri Sarumpun, kategori guru tingkat ASEAN. 2. Dewan Juri Festival Pantun Pendidikan Negeri Serumpun, kategori murid SD, tingkat ASEAN. 3. Guru Penggerak Angkatan 5. 4. NSBPB, Kemendikbudristek, gelombang 3. 5. Narasumber tetap komunitas belajar menulis Nusantara PGRI gelombang 27, 28, 29, 30. 6. Narasumber seminar pantun di Kedutaan Besar Republik Indonesia Dili, Timur Leste. 7. Pengajar praktek PGP Angkatan 10. 8. Penggerak komunitas Dejitu Istimewa. 9. Penggerak komunitas guru belajar Demak. Kemudian beliau juga mengikuti organisasi. Yang pertama adalah FPGL PGRI Kabupaten Demak, sesi pengembangan karir dan profesi. 2. Forum Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak, seksi organisasi SDM dan kemitraan dengan pihak lain.
Yang ketiga, relawan WIMP PMA. 4, relawan KBMN PGRI. 5, komunitas belajar Jitu Istimewa sebagai koordinator. 6, komunitas belajar guru belajar Demak sebagai sekretaris. Kemudian dari beberapa karyanya, yang pertama adalah buku solo, Menjaga Tradisi di Masa Pandemi, kumpulan pantun dengan berbagai tema. 2, buku solo, Menulis Pantun Itu Mudah, kumpulan pantun siswa kelas 5 SD Negeri Raji 1 Demak, dan beberapa karya lain. Ada 14 poin di sini dari karya beliau, luar biasa sekali. Moto hidup beliau adalah berkarya, berdedikasi, menginspirasi. Luar biasa sekali dari pemateri kita pada malam hari ini. Kita beraplaus dulu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya banyak sekali karya-karya beliau sehingga kita dapat termotivasi dan terinspirasi dari beliau. Baik, tidak perlu lama lagi, sambil menunggu azan, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan, nanti kita lanjut setelah azan ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Setelah tadi pembacaan profil dari narasumber, saya ingatkan kembali bahwasannya nanti kita akan membagikan link absen di tengah acara. Dan yang kedua adalah sertifikat akan kita bagikan setelah kegiatan webinar. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke inti kegiatan, yaitu adalah pemaparan dari Bapak Miftahul Hadi, SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Ibu Sonia atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Mawar sekuntum tumbuh di taman, salam tumbuh di kota. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada komunitas belajar Inkul dari SD Telogowungu 02. Terima kasih kepada Ibu Rujiani selaku Kepala SD Negeri Telogowungu 02 atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing ya Bapak Ibu, kita di sini nanti sharing, belajar bersama, bertukar pikiran tentang pengalaman yang sudah saya lakukan ataupun pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan. Terima kasih kami ucapkan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Miftahul Hadi, biasa dipanggil kalau nama nama medsos biasanya memanggilnya Mas Mif gitu ya. Kalau tadi yang Gus Miftah itu lain orang Ibu Rujiani. Itu. Kebetulan beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh Bu Sonia karena saya adalah dengan Bu Sonia itu sama-sama pernah berjuang di Bu kemarin seleksi NSBPB ya, gelombang 3 pada tahun 2023 yang lalu. Terus kemudian setelah itu kita saling berkabar dan Bu Sonia meminta saya bagaimana cara membuat kombel, terus kemudian membuat sebuah kegiatan, maka kami juga saling sharing bagaimana cara membuat kombel dan membuat kegiatan tersebut. Dan akhirnya tercetus pada kegiatan pada malam hari ini. Saya kira ini saya sudah bintang tamu keberapa, ternyata perdana Bu. Agak kaget saya. Ternyata sebagai pembuka kegiatan dari kombel di SD Telogowungu 02 ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk membuka soft launching mungkin nih, soft launching atau grand opening dari kombel tersebut. Bapak Ibu, di sini saya nanti akan mencoba berbagi praktik baik tentang kegiatan pembelajaran yang sudah pernah saya laksanakan di kelas dan alhamdulillah sudah berhasil. Terus kemudian saya dokumentasikan. Di sini nanti saya akan berbagi dengan Bapak Ibu tentang cerita praktik baik yang sudah saya susun. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, terkait penyusunan RHK yang Bapak Ibu sudah susun di bulan kemarin,
RHK sudah disusun, kemudian sebagai tindak lanjut untuk penyusunan RHK adalah selanjutnya yaitu tahap observasi Bapak Ibu yang insya Allah dilaksanakan mungkin di bulan Februari ini atau bulan-bulan selanjutnya. Nah, terkait kegiatan observasi ini mungkin berkaitan erat dengan kegiatan supervisi ya, Bu Rujiani, seperti itu Bu ya. Mungkin terkait dengan kegiatan supervisi, Ibu Kepala Sekolah nanti melihat atau mengobservasi secara langsung bagaimana Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung mendukung kinerja Bapak Ibu selanjutnya, seperti itu. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sampai Ya. Nah, tentang cerita praktik baik ini, ilmu ini kami peroleh dengan Bu Sonia ketika beberapa waktu lalu kami mengikuti kegiatan seleksi narasumber ya Ibu. Ketika Bapak Ibu melaksanakan sebuah kegiatan apapun itu, entah kegiatan pembelajaran di kelas ataupun kegiatan yang lain yang berkaitan dengan sekolah, itu usahakan Bapak Ibu untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut. Dari dokumentasi tersebut silakan Bapak Ibu membuat cerita praktik baiknya. Nah, keuntungan dari pembuatan cerita praktik baik ini nantinya Bapak Ibu bisa unggah pada PMM di menu bukti karya ya. Di situ terdapat beberapa entah video ataupun cerita ataupun yang lain. Nah, ini keuntungan Bapak Ibu yang bisa diperoleh ya. Untuk cerita praktik baik yang saya susun ini memiliki judul yaitu pemanfaatan Canva untuk media pembelajaran. Di sini lebih mengerucut yaitu tentang materi membuat poster iklan dengan memadukan kalimat fakta dan kalimat opini pada murid kelas 5 di SD Negeri Raji 1 Demak. Bapak Ibu di sini apakah setiap hari sudah menggunakan Canva untuk kegiatan pembelajaran? Apakah sudah memanfaatkan Canva untuk kegiatan pembelajaran? Sudah setiap hari Pak. Pernah atau sering atau setiap hari atau gimana Bapak Ibu? sudah tadi Mas. Pernah tidak sering. Alhamdulillah ya. Dengan adanya Canva ini mempermudah ya Bapak Ibu, mempermudah kita membuat mungkin media ataupun bahan ajar ataupun yang lain Bapak Ibu, kita diuntungkan sebagai guru itu. Nah, di sini dalam kegiatan pembelajaran ini saya mencoba memanfaatkan Canva untuk media pembelajaran. Nah, dari judul ini diperoleh situasi Bapak Ibu. Nah, situasinya seperti ini. Kita melihat bahwa setiap murid itu memiliki keunikan ya. Setiap murid itu memiliki minat, gaya belajar serta karakteristik yang berbeda-beda. Nah, pastinya kan kita menemui atau menghadapi murid yang berbeda tadi, berbeda minat, berbeda gaya belajar serta karakter yang berbeda-beda. Nah, dari sini kita sebagai guru bagaimana ya, mampu menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, kunci dari kegiatan pembelajaran ini adalah bagaimana murid itu bisa bahagia ya, bahagia lahir dan batin itu ya intinya. Terus hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di mana seorang guru harus dapat mengakomodasi kebutuhan murid berdasarkan perbedaan minat, karakteristik, serta gaya belajar mereka. Jadi paradigma pembelajaran saat ini itu berbeda dengan pada saat saya SD ya. Kalau saya SD dulu itu patuh dengan guru memberikan materi ini, kita patuh. Ayo dihafalkan ini perkalian, mungkin kita nurut. Tapi jangan samakan kegiatan pembelajaran pada zaman dahulu dengan anak-anak di zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang ini memiliki memiliki gagasan, memiliki ide yang harusnya dapat
kita dengarkan ide dan gagasan tersebut, kemudian kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan apa yang mereka inginkan agar tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai dan utamanya membuat murid menjadi bahagia, seperti itu Bapak Ibu. Lalu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 5 SD Negeri Raji 1 Demak selama ini belum optimal. Nah, dari sini saya selalu melakukan refleksi, kenapa tadi murid saya kok tidak tertarik dalam kegiatan pembelajaran, ada sebagian murid yang tidak tuntas dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari sini saya kemudian mengingat kembali, berefleksi, apakah ada yang salah dengan cara saya menyampaikan pembelajaran, apakah ada yang salah dari media yang saya gunakan. Nah, dari situ saya melakukan refleksi Bapak Ibu. Terus kemudian kegiatan pembelajaran bersifat monoton. Nah, biasanya kalau saya itu datang, terus kemudian ayo anak-anak dibuka bukunya, dibaca, terus kemudian mungkin saya keluar atau apa. Nah, itu saya berefleksi, pembelajaran yang seperti itu membuat anak cenderung bosan gitu. Lalu guru hanya menggunakan metode ceramah dan kurang berinovasi dalam menyampaikan materi. Nah, metode ceramah ini mungkin tidak divariasikan dengan tanya jawab Bapak Ibu. Guru hanya menjelaskan terus, ya tidak ada timbal balik antara guru dengan siswa. Nah, dari situ saya berefleksi juga Bapak Ibu. Kemudian murid tidak memiliki kesempatan untuk berpendapat, berekspresi, sehingga menyebabkan belum terpenuhi kebutuhan mereka berdasarkan perbedaan karakteristik masing-masing. Nah, biasanya kadang kan ada guru yang jika ada muridnya bertanya, itu guru nggak usah tanya, cari di Google atau cari di buku. Nah, dari sini kita bisa berefleksi Bapak Ibu, komunikasi yang kita bangun antara murid dengan guru itu akan dapat membangun suatu kedekatan, ya, kedekatan kita dengan murid. Nah, dari situ saya ulangi Bapak Ibu, sehingga tadi sampai dari kegiatan pembelajaran tersebut murid cenderung bosan, bahkan kurang antusias mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, jika kegiatan pembelajaran di kelas itu monoton, guru hanya ceramah, murid tidak diberikan kesempatan untuk bertanya, berpendapat, tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, maka murid cenderung bosan Bapak Ibu. Nah, dari sini minat dan motivasi belajar murid menjadi berkurang. Nah, akibatnya mereka mungkin ya ogah-ogahan masuk ke kelas, tidak berangkat, sering membolos, itu tidak mengerjakan apa yang kita perintahkan, itu Bapak Ibu. Lalu dari situasi-situasi tersebut saya menemukan berbagai tantangan Bapak Ibu. Nah, tantangannya seperti ini. Perkembangan teknologi dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, dari anak-anak hingga dewasa. Informasi yang begitu cepat masuk hingga beragam kecanggihan aplikasi pada piranti teknologi tidak bisa dipisahkan dari setiap lini kehidupan. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa kecanggihan teknologi itu tidak bisa terlepas dari siapapun itu, entah anak-anak, entah kita sebagai orang tua, ataupun siapapun saja. Tidak ada yang tidak memiliki HP pada saat ini. Semuanya pasti memiliki HP atau gawe ataupun yang lain, piranti-piranti teknologi. Nah, dari situ Bapak Ibu kita bisa bahwa dengan adanya kecanggihan teknologi bisa kita tangkap sebagai peluang Bapak Ibu, bahwa kegiatan pembelajaran bisa dipadukan dengan kecanggihan teknologi tersebut. Nah, terus anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Bapak Ibu, kita tidak bisa menyuruh anak, lewat omongan, Bapak Ibu. Tapi anak itu kadang cenderung meniru apa yang kita lakukan. Itu misal kalau kita di rumah, kita di rumah, misal di hadapan anak atau di hadapan yang lain kita sering bermain HP, maka anak pun juga memiliki kebiasaan yang sama. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa termasuk dalam mengeksplorasi kecanggihan teknologi dan beragam aplikasi. Murid tidak bisa dipaksa untuk duduk diam
mendengarkan serta menuruti semua perintah guru. Lalu murid perlu diberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru yang dapat membantu mengasah keterampilan mereka. Selain itu, mereka juga membutuhkan ruang untuk bergerak, berekspresi, serta mengeluarkan semua potensi yang dimiliki. Bapak Ibu, murid itu bukan benda mati, Bapak Ibu. Murid itu juga memiliki memiliki hati, terus memiliki keinginan untuk berekspresi, memiliki keinginan untuk didengarkan pendapatnya, memiliki keinginan untuk mengeluarkan semua potensi yang ada itu. Kita tidak tahu Bapak Ibu bahwa anak yang pendiam itu memiliki potensi yang lain Bapak Ibu. Ini sudah saya buktikan Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Ternyata anak yang pendiam di kelas ketika kita beri tugas untuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara dia sendiri, ternyata potensi-potensi tersebut muncul dan nampak Bapak Ibu. Oh, ternyata saya salah selama ini. Itu. Lalu dengan mengetahui hal tersebut, seharusnya guru mampu merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mengakomodir semua minat, karakteristik, serta gaya belajar murid. Berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, guru dapat menyajikan pembelajaran dengan memanfaatkan kecanggihan aplikasi dan teknologi. Salah satunya adalah Canva, Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bahwa aplikasi-aplikasi saat ini dalam kegiatan pembelajaran itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita mungkin dulu mengenal KineMaster, nah KineMaster sudah agak ditinggalkan Bapak Ibu, terus beralih ke Canva, terus kemudian yang terbaru ada CapCut itu ya, terus kemudian aplikasi game misalnya dulu pakainya Google Form, terus ada Quizzes, ada Wordwall, ada yang lain itu banyak sekali Bapak Ibu. Kita bisa manfaatkan ya Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari situasi dan tantangan yang sudah saya paparkan, maka saya melakukan aksi Bapak Ibu. Saya melakukan sebuah perencanaan untuk melakukan kegiatan pembelajaran itu. Dari situasi dan tantangan yang dihadapi guru, dihasilkan rencana kegiatan pembelajaran, yaitu pengimplementasian pembelajaran dengan memanfaatkan Canva sebagai media pembelajaran. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa saya sering Pak menggunakan Canva, saya sudah Pak menggunakan Canva. Misalnya tadi ada yang misalnya membuat jadwal pelajaran, membuat LKPD, membuat sebuah presentasi ataupun membuat video pembelajaran, itu bisa dibuat di satu tempat, yaitu di Canva Bapak Ibu. Seperti itu. Adapun tindakan yang sudah dilaksanakan antara lain yang pertama yaitu melakukan pemetaan murid berdasarkan minat, karakteristik, dan gaya belajar. Nah, pemetaan murid berdasarkan minat, karakteristik, dan gaya belajar ini Bapak Ibu bisa laksanakan ketika awal semester biasanya ya, misalnya pada saat itu asesmen diagnostik itu. Jadi murid itu memiliki penyakit yang berbeda-beda. Oh, anak yang pendiam, ada anak yang aktif, ada anak yang super aktif, butuh perhatian. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut, maka kita bisa kelompok-kelompokkan Bapak Ibu, bisa kita kelompokkan berdasarkan minatnya. Oh, anak yang pendiam ini pengennya misalnya dalam kegiatan pembelajaran itu melihat tayangan video. Oh, yang anak yang aktif ini dalam kegiatan pembelajaran itu pengennya disampaikan lewat kuis interaktif misal. Nah, dari situ kita bisa kelompokkan berdasarkan minat mereka. Lalu cara yang digunakan guru untuk memetakan murid yaitu selain dengan pengamatan sehari-hari terhadap murid di kelas, juga dilaksanakan tadi asesmen awal, asesmen diagnostik tadi. Dari hasil tersebut didapatkan pengelompokan murid yang nantinya memudahkan guru untuk memberikan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan. Nah, ini seperti dokter ya Bapak Ibu, ketika dokter mendapati pasien yang berbeda penyakitnya, maka dokter akan memberikan obat yang berbeda. Misalnya busonia saat ini sedang batuk pilek. Nah, terus yang lain misalnya pasien yang lain datang misalnya gejalanya gatal-gatal di kulit. Nah, pastinya antara pasien A dengan pasien B kan
obatnya berbeda, perlakuannya berbeda. Seharusnya guru di kelas pun seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita harus tahu perbedaan-perbedaan yang didapati dari murid tersebut. Maka kita juga bisa memberikan perlakuan yang berbeda pada murid tersebut. Gitu, Ibu. Setelah melakukan pemetaan murid, lalu langkah yang kedua yang saya laksanakan yaitu guru merancang kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan Canva sebagai media pembelajaran. Dalam hal ini, guru memanfaatkan Canva sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi membuat poster iklan dengan memadukan kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, Bapak Ibu, dalam perencanaan kegiatan ini, saya tidak serta-merta langsung anak-anak besok kita praktik menggunakan Canva. Tidak. Nah, saya pancing mereka terlebih dahulu. Apa itu iklan? Terus kemudian saya tanya mereka, anak-anak ingin membuat iklan apa? Nah, mungkin ada yang ingin membuat iklan sepatu, iklan baju, iklan apa. Nah, ini saya kaitkan dengan cita-cita mereka. Oh, saya ingin jadi pengusaha pakaian Pak, saya ingin membuat iklan pakaian misal itu. Nah, setelah saya tanya jawab dengan murid, lalu saya meminta mereka untuk membuat sketsanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya minta mereka menggambar sketsa pada kertas kosong, kertas gambar. Saya minta mereka untuk menuangkan ide-ide apa pikiran-pikiran mereka, gagasan-gagasan mereka dalam bentuk gambar sketsa di kertas. Nah, terus kemudian setelah itu Bapak Ibu, saya ajak mereka untuk langsung menuangkan gambar tadi ke dalam Canva seperti itu ya. Setelah itu guru mengkomunikasikan pada pimpinan dan rekan guru lain serta menginformasikan pada murid tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tentunya kami di sekolah juga memiliki pimpinan Bapak Ibu. Saya sampaikan gagasan saya kepada pimpinan bahwa saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan sarana yang ada di sekolah yaitu Chromebook. Terus kemudian saya juga komunikasikan dengan rekan guru yang lain apabila nantinya ada rekan guru yang ingin melihat atau menyaksikan secara langsung atau mengobservasi kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan seperti itu. Lalu langkah yang ketiga yaitu guru bersama murid melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah dibuat tadi Bapak Ibu. Tadi rancangan pertama yang saya buat adalah saya meminta mereka membuat gambar sketsa terlebih dahulu di kertas kosong. Saya minta mereka untuk menuangkan ide-ide gambar mereka pada kertas kosong, terus kemudian dituangkan ke dalam Canva itu Bapak Ibu. Lalu yang keempat, guru meminta rekan guru yang lain untuk menjadi pengamat selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, ini bisa Bapak Ibu laksanakan. Kemarin yang RHK-nya Bapak Ibu mungkin mengambil RHK yang observasi teman sejawat. Besok saat observasi mungkin bisa dilaksanakan seperti ini Bapak Ibu. Bisa sebagai inspirasi untuk Bapak Ibu ya. Terus rekan guru memberikan saran, masukan serta umpan balik terkait kegiatan pembelajaran. Terus yang kelima, guru meminta murid memberikan umpan balik terhadap apa yang mereka rasakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Bapak Ibu, di sini saya meminta murid memberikan refleksi. Kalau saya biasanya meminta mereka itu menulis Bapak Ibu. Kadang kan ada anak ketika disuruh maju ke depan kelas untuk berbicara mereka sulit Bapak Ibu, tidak mau menyampaikan idenya, malu ya ketika berbicara. Ini berkaitan dengan praktik baik yang lain yang sudah saya lakukan. Jadi setiap selesai kegiatan pembelajaran saya itu ada program Bapak Ibu namanya Si Budi Digital yang akronim dari aksi menulis di buku diari SD Raja 1. Jadi setelah selesai kegiatan pembelajaran, saya selalu meminta murid saya untuk menuliskan apa yang sudah mereka alami selama 1 hari di sekolah itu. Dari mereka berangkat di sekolahan, mereka mengalami apa saja, melaksanakan aktivitas apa saja. Kemudian pada saat selesai kegiatan pembelajaran, saya meminta mereka mungkin waktu 5-10 menit lah. Kemudian saya meminta mereka untuk menuliskan refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah mereka laksanakan selama 1 hari tersebut. Itu Bapak Ibu.
Terus kemudian ini ada contoh gambar yang kegiatan pembelajaran yang sudah murid-murid saya laksanakan. Ini pemanfaatan Chromebook dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu. Lalu setelah aksi tersebut saya laksanakan, mendapatkan sebuah hasil, Bapak Ibu. Setelah membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan Canva sebagai media pembelajaran, murid tampak antusias. Bapak Ibu perlu diketahui, sekolahan saya itu bukan sekolahan yang favorit berada di kota, tidak. Sekolahan saya adalah sekolahan yang berada di pinggiran, di pelosok desa itu. Tapi alhamdulillah untuk Chromebook, sarana Chromebook sudah memiliki, sehingga Chromebook tersebut kami manfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran murid-murid tersebut. Ya. Awalnya mereka Pak, ini gimana caranya Pak? Ini gimana caranya Pak? Nah, dari situ mereka juga berproses, Bapak Ibu, yang awalnya tidak bisa, alhamdulillah sekarang menekan apa, mencari huruf pada keyboard, alhamdulillah sudah bisa. Mungkin yang murid desa yang pertama kali memegang laptop atau memegang Chromebook, nyari huruf A itu sebelah mana, nyari huruf P itu sebelah mana. Nah, dengan adanya pembiasaan tersebut, memanfaatkan Chromebook dalam kegiatan pembelajaran, menjadikan mereka terbiasa memegang, Bapak Ibu. Ya. Jadi murid tampak antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang mereka acuh dan cenderung tidak memperhatikan penjelasan guru, murid menjadi tertantang, Bapak Ibu. Nah, di sini dalam pembuatan poster iklan ini, saya itu kan kegiatan pembelajarannya selama 3 jam pelajaran. Nah, itu melebihi waktu, Bapak Ibu, karena saking asiknya. Misalnya satu murid sudah berhasil membuat satu desain. Pak, saya sudah berhasil membuat satu desain, Pak. Boleh membuat desain yang lain? Boleh, silahkan. Saya beri kesempatan mereka untuk menuangkan ide serta gagasan mereka. Itu mumpung mereka bahagia, Bapak Ibu. Itu prinsip saya, ya. Bahkan mereka juga menuangkan ide yang lain. Nah, tidak hanya itu, murid juga tampak enjoy dan tidak merasa bosan, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Gayung bersambut, pimpinan dan rekan guru juga mendukung praktik pembelajaran dengan memanfaatkan Canva. Bahkan pimpinan juga meminta agar praktik baik tersebut ditularkan pada rekan guru yang lain. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya tularkan kepada rekan-rekan di komunitas belajar SD Tulagawungu 02. Ya. Terus kemudian refleksinya, dengan mengenal karakter, minat, serta gaya belajar murid merupakan hal yang sangat penting dilakukan, Bapak Ibu. Menjadikan murid sebagai tuan dan guru sebagai pelayan, menuntut kita untuk dapat memberikan yang terbaik bagi mereka, Bapak Ibu. Dengan menyajikan pembelajaran, memanfaatkan kecanggihan teknologi dan aplikasi, membuat saya merasa senang karena dapat mengakomodir kebutuhan murid, mendengarkan suara dan pilihan mereka, kemudian merealisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid adalah hal yang terbaik dilakukan. Saya tuh terbiasa, Bapak Ibu, ngobrol dengan murid pada saat jam istirahat itu. Ngobrol apa saja itu, ya, tanya mereka bagaimana keadaannya mereka, terus saat istirahat itu mereka jajan apa, saya dekati mereka, Bapak Ibu. Nah, dengan seperti itu maka timbul kedekatan, ya, timbul kedekatan dengan murid, ya. Dengan seperti itu murid merasa suara dan pilihannya didengarkan, sehingga mereka merasa dihargai, yang pada akhirnya mereka akan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu prinsip saya, jika kita ingin dihargai maka hargailah murid, jika ingin didengarkan maka dengarkanlah murid. Dengan adanya hubungan timbal balik yang seimbang, bukan tidak mungkin tujuan yang disepakati bersama itu akan tercapai. Nah, untuk videonya saya sudah sematkan di sini, nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu untuk disaksikan bagaimana proses kegiatan pembelajaran berlangsung seperti itu, Bapak Ibu. Bentar. Oke, Bu Sonia, untuk sharing cerita praktik baiknya seperti itu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, silahkan. Monggo saya kembalikan ke Bu Sonia. Baik Bapak, terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga ya Bapak. Dulu sebelumnya juga saya ikut bareng sama Pak Miftah, beliau memang luar biasa sekali. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan angkat tangannya melalui Zoom Meet, Google Meet, kemudian bisa ditulis langsung komentarnya. Ada yang ditanyakan, kita langsung bersama narasumber
Bisa ditanyakan dari segi pengalaman, kemudian dari apa penghambat atau tantangan yang kita alami di sekolahan. Silahkan, bisa handstand. Jadi Monggo Bapak hampir Ibu sama ya Pak ya. Iya. Bapak Ibu Hampir untuk sama juga membuat dari tantangan. membuat cerita praktik baik itu alurnya STAR Bapak Ibu nggih. Jadi situasinya itu digambarkan seperti apa, terus tantangan yang dihadapi itu seperti apa, terus kemudian aksi kita untuk melaksanakan judul praktik baiknya itu seperti apa, dijabarkan mulai dari ide perencanaan, terus kemudian konsultasi dengan pimpinan atau apa, hingga dengan refleksi itu silahkan dituliskan secara lengkap Bapak Ibu sehingga tampak hasil yang positif. Seperti itu Bung Sonia ya. Iya betul sekali Bapak. Jadi kita mengeksekusi dari permasalahan yang ada itu juga lebih mudah Pak menggunakan metode STAR tersebut. Jadi kita juga tahu apa sih yang jadi masalah itu apa melalui STAR itu tadi Bapak Ibu sekalian. Nah dari metode STAR itu kita itu bisa menggunakan di permasalahan apapun di pembelajaran. Jadi kita itu tahu oh tantangannya tuh seperti ini. Kemudian aksi yang kita lakukan itu seperti apa. Jadi itu runtut. Jadi kita menemukan solusinya juga lebih efisien dan mengena kepada anak. Demikian tadi pembahasan dari Bapak Miftahul Hadi. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan handstand untuk teman-teman itu ada yang semua. raise hand Ibu, ada Ibu Miftahul Hasanah mungkin ingin bertanya. Monggo Ibu Miftahul Hasanah. Ada yang ingin ditanyakan? Dari ibu-ibu SD Teluk 02, monggo Ibu Rujiani. Bu Kepala Sekolah juga bertanya ini. Iya, saya kan mau tanya dari tadi tapi belum mulai tadi toh, jadi tak empet gitu kan. Ini saya tahu apa ya, Pak Miftah mungkin bisa memberikan atau berbagi trik lah ya bagaimana untuk memotivasi diri sehingga mau ini loh, aku mau buat kayak gini. Dari refleksi tadi kan jenengan cerita dari refleksi ya, merefleksi diri sendiri, ada permasalahan seperti ini sehingga harus diberi tindakan seperti ini sehingga nanti akan membuat hasil yang seperti inilah. Untuk kiat-kiat panjenengan mungkin bisa dibagikan di sini sehingga nanti bisa memotivasi teman-teman lah ya, apa ya, menggugah hati itu gimana gitu. Iya, siap Ibu. Untuk kiat-kiat supaya kita dapat apa Bu ya, dapat mengenali atau bagaimana kita melakukan refleksi itu. Kalau menurut saya itu ada dari faktor dari dalam dan dari luar Ibu. Misalnya untuk dari dalam yang tadi, misalnya kita di kelas itu tadi, kita bangun kedekatan dengan murid Ibu. Kita kalau saya itu setiap hari itu mencoba ngobrol dengan murid itu, tidak ada sekat. Jadi antara guru dengan murid itu tidak ada sekat. Saya bertanya apapun tentang apa saja, misalnya Mbak itu kamu jajan apa itu, nah, ini Pak jajan mie Pak. Nah, dari obrolan ringan itu maka akan terbentuk tadi kedekatan Ibu. Jadi dengan seperti itu saya bisa mengetahui karakter murid itu. Oh anak ini ternyata apa ya, pendiam, oh anak ini cerewet, oh anak ini periang, oh anak ini seperti itu. Nah itu saya gunakan juga untuk menjaring potensi-potensi murid untuk saya arahkan ke kegiatan perlombaan Bu. Biasanya seperti itu. Oh anak yang cenderung apa ya, pendiam tapi kok punya potensi, misalnya tulisannya bagus atau apa, anak yang introvert pasti itu memiliki ide yang luar biasa. Saya arahkan, misal ikut lomba ini, lomba yang lain itu. Oh anak yang biasanya anak yang cerewet itu kan kebanyakan ya, anak yang cerewet itu kebanyakan itu dalam memahami pelajaran itu kurang. Nah kan kebanyakan omong. Oh saya arahkan ikut lomba ini, bercerita atau mendongeng seperti itu Bu. Maka saya arahkan itu potensinya itu. Kalau dari dalam sekolah ya. Kalau dari luar misalnya saya tidak malu Bu. Saya tuh orang diizin kenalan dengan orang-orang baru. Bergabung dengan komunitas-komunitas baru, berkenalan dengan orang-orang baru, saya sharing dengan mereka, saya tangkap, oh kiat-kiatnya, trik-triknya untuk belajar itu seperti ini, seperti itu Bu. Kebetulan saya untuk Kombel juga ada, terus kemudian saya mengikuti kegiatan Kombel-Kombel dari rekan yang lain Bu. Terus apa ya, mungkin di
Instagram, mengikuti di Instagram ataupun apa, guru-guru yang memberikan apa ya kegiatan pembelajaran yang interaktif saya ikuti, saya bertanya, saya tidak malu untuk bertanya pada mereka untuk kemudian saya terapkan di kelas saya, seperti itu Bu. Berarti tetap ini ya, yang utamanya tetap dari diri dulu ya. Nggih, saya pribadi yang tadi ora isin Bu untuk berkenalan dengan orang lain Bu, seperti itu. Oh iya, bagus. Terima kasih banyak ilmunya Pak Miftah. Siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Miftah. Bu Hani, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya simpulkan bahwa semua itu berasal dari kita sendiri ya Pak ya. Kalau kitanya tidak mau bergerak, ya bagaimana untuk berdampak seperti itu. Kalau hanya Betul semangat-semangat sekali. saja, ayo kita bisa. Semua orang bisa mengatakan atau semangatnya, ayo bisa, tapi tidak bergerak juga buat apa? Kita harus berdampak juga. Nggih, mencoba Demikian hal-hal aja. baru Bu, yang penting Bu. Mencoba hal-hal Nggih. baru itu tidak takut. Ada program apa, ikut. Ada program apa, ikut. Yang penting ikut dulu. Terserah Maaf, nanti hasilnya seperti Mbak apa itu. Sonia, hasilnya seperti apa. mohon Yang penting izin kita sudah bertanya. mengikuti. Bu Yunan, Ya, Bu Yunan. monggo Bu Sri Oke, Yunandari. monggo Bu Yunan. Mohon maaf Pak Miftah, ini ada Bu Sri Yunandari ingin bertanya. Monggo Ibu, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Dari paparan Bapak tadi kan Canva itu ini ya Pak, apa namanya, untuk materi seperti itu ya Pak ya. Betul sekali Bu. Kalau anak-anak itu kan masih dalam masa bermain ya Pak ya. Kalau misalnya ditayangkan Canva dengan menayangkan materi seperti itu kan mudah jenuh. Pertanyaan saya, apakah di Canva itu juga bisa dikemas model semacam permainan gitu ya Pak ya? Jadi nanti di tengah-tengah disisipi gitu loh Pak di Canva-nya itu. Terima kasih Bapak. Nggih, terima kasih Bu, pertanyaan yang bagus Bu. Apakah pada Canva itu bisa disisipkan permainan yang menarik? Ini kebetulan materi yang akan saya bawakan nanti Bu, bagaimana cara membuat MPI atau media pembelajaran interaktif yang sederhana, yang paling sederhana ya dari Canva. Nanti Bapak Ibu bisa praktek bersama-sama, terus nanti kemudian dikembangkan, terus kemudian dibawa ke dalam kelas. Bagaimana minat, terus antusiasme murid itu seperti apa? Nanti silahkan kita praktik bersama-sama, ya, belajar bersama Bu. Kebetulan materi yang akan saya sampaikan nanti membuat MPI sederhana dari Canva Ibu. Terima kasih. Demikian dari Ibu. Apakah ada yang tanya lagi? Kita sekali lagi ya Bapak nggih, kita termin pertama kita 3 penanya. Tadi sudah Bu Rujiani tentang trik atau kiat-kiat untuk mengembangkan diri. Kemudian ada Bu Yunandari adalah penggunaan Canva supaya anak tidak bosan. Kita buka satu lagi. Jika ada rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, menanyakan permasalahan boleh terkait tentang permasalahan di kelas atau pembuatan Canva atau seperti apa. Monggo dipersilahkan. Hitung mundur. Kita perlu hitung mundur ya. Oke, untuk dari guru kita ada tidak? Yang dari SD tahun 02 atau guru yang lain? Oke, baik. Terima kasih Bu Hasanah. Bu Nia, saya mau Terima kasih. bertanya. Monggo silakan Bu Hasanah itu pertanyaannya, tadi, Bu. Bu Hasanah Lurestari. Maaf Bu Sonia, di sini Ya, baik. saya tidak ingin bertanya, cuma ingin menambahkan tadi yang Bun Sunandari bilang bahwa apakah di Canva itu bisa disisipi permainan. Kan tadi sudah dijawab oleh Pak Miftahul Hadi, saya hanya ingin menambahkan. Ya benar, di Canva itu bisa dipakai untuk MPI, yaitu model pembelajaran interaktif. Gimana saya juga sudah mempraktekannya dulu pada waktu ikut seleksi pembatik level 3. Level 3 itu saya MPI, tetapi lolos, hanya saja tidak lolos di level 4. Begitu nanti dikemas setelah dibuat di Canva, itu dikemas seperti permainan game begitu, kemudian linknya itu dibuat PDF, dan PDF-nya itu di-scan barcode, sehingga dikirim ke grup paguyuban orang tua, bisa langsung diklik linknya, juga bisa langsung di-scan barcode. Begitu Ibu, terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Hasanah Luhur Lestari. Ini sangat menginspirasi sekali, nggih. Ini baru pertama saya mendengar, ini bagus dari pertanyaan Bu Yunan. Kita kembangkan lagi, ada masukan dari Bu Tari, nggih. Ada yang mau ditambahkan, Pak Miftah? Bu Hasanah ini ternyata sama Bu dengan saya Bu, pejuang pembatik Bu. Kita bertiga ya, Pak. Berarti di Oh sini gitu. ada Mbak itu dari teman kita Iya, juga, Pak. Jadi saya Mbak dari Faris tahun tadi. 2021 sampai 2023 mentok di level 3 Bu. Lulus tapi tidak lolos. Luar biasa, Bapak. Iya, belum sampai ke level 4 Bu. Itu. Oke, demikian termin pertama dari kita. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua, begitu nggih Bapak Miftah nggih? Kita Siap Ibu. lanjutkan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi karena ini gonggongnya Bapak. Yang kita tunggu-tunggu adalah pembuatan atau mendesain Canva untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Waktu dan Siap. tempat saya persilahkan Bapak. Oke, nanti jika saya ada kekurangan ataupun ada yang belum pas mungkin dari Bu Hasanah Lestari yang sebagai senior mungkin bisa mengarahkan Bu pembuatan MPI ini. Monggo Bapak Ibu jika memegang dua device bisa dipraktekkan langsung, kita praktek bersama-sama untuk membuat MPI sederhana MPI sederhana ini yang belum yang tidak expert yang kita buat sederhana saja, yang mudah Izin share screen Bapak Ibu.